Ini ada pengumuman dari takmir masjid. Kita dibatasi waktunya sampai jam 12. Nggak tahu nih tiba-tiba nih. Wallahu a'lam, ini ada apa. Tapi kita masih terima kasih kepada pengurus masjid masih memberikan kajian kepada kita. Ini ada sebagian dari ibu-ibu yang baru ngaji. Terkadang kami malas ngaji karena ibu-ibu yang pakai cadar itu nggak ramah kepada kami. Ini sudah tadi saya ingatkan di awal. Ibu-ibu pakai cadar, toh buka cadarnya. Itu kan khusus perempuan semuanya. Jangan pakai cadar, buka cadarnya khusus perempuan itu. Kecuali kalau di hadapan laki-laki. Dan cadar hukumnya apa? Sunnah. Dan itu yang rajih dari dua pendapat ulama yang kuat itu. Dan kuat dalil-dalilnya dibawakan oleh Syekh Al-Balam di kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Dan antum orang sambut karena yang ngaji gak semuanya orang yang udah ngaji. Banyak yang baru juga yang ikut ngaji. Disambut. Hatta dia pakainya belum sempurna gak ada masalah. Dia mau dengarkan kebaikan. Kan kita harus sedikit demi sedikit nyampaikan. Ada orang mungkin dia datang dalam pakai celana panjang, pakai blue jean, pakai jilbab hanya nutup sedikit kepalanya. Gak ada masalah dia mau dengarkan kebaikan. Dia dengar pengen tahu, mudah-mudahan dapat hidayah. Kita kan seperti itu, sambut mereka dengan kebaikan. Diajak bicara, dinasihati, atau dikasih buku, supaya dia juga bisa baca di rumahnya pulang. Berikan hadiah kepada dia. Jadi tolong kepada yang pakai cadar itu, perhatikan ketika adab di majelis ilmu itu, jangan berkelompok. Perhatikan, jangan berkelompok. Teman semua kaum muslimin, teman kita. Jangan ngobrol sama orang yang udah kita kenal. Udah biasa, cari orang-orang yang baru. Kita sambut dia. Ini adab dalam majelis, adab. Karena semua kaum muslimin dan muslimah saudara kita. Ini juga sama nih pertanyaan ibu-ibu nih. Ini dari ibu-ibu nih. Ini ada juga kami baru ngaji. Tapi kami menemukan saudari kami yang bercadar tidak buka cadarnya di majelis yang khusus muslimah, sehingga kami nggak kenal dia. Jangan-jangan laki lagi tuh. Nggak mau dibuka cadarnya, jangan laki itu masuk, nyusup dia. Allah musta'an. Jadi perhatikan tuh ibu-ibu, kalau udah pengajian muslimah khusus di bawah itu, buka cadarnya. Buka cadarnya, itu sunnah, cadar itu sunnah hukumnya. Dan harus sama dengan semua kaum muslimat, harus ramah. Jangan berkelompok. Jangan berkelompok. Jangan mentang yang lama itu teman kita dekat sama dia ngobrol, yang lain nggak diajak ngobrol. Nggak boleh seperti itu. Akhirnya nanti ya pengajian khusus yang itu aja, yang lain nggak mau datang lagi. Bagaimana tentang sebagian orang yang mengatakan salaf memiliki tauhid trilogi? Ini nggak usah diurus yang gini. Ini orang-orang sakit ini. Kita jangan urus mereka. Mereka dengan berbuat syirik, berbuat bid'ah dan segala macam. Kenapa? Sengaja dia membahas tentang ini supaya kita direpotkan, disibukkan oleh ini syubhat. Sudah dijawab oleh para ulama. Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad sudah membahas ini, membantah tentang pembagian tauhid. Tauhid tentang rububiyah, uluhiyah, semua sifat itu ngambilnya berdasarkan istiqra dari ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Bukan membuat yang baru. Untuk memudahkan. Seperti alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin berkaitan dengan apa? Rububiyah. Iya, karena na'budu wa iyyaka nasta'in tentang apa? Uluhiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim tentang asma wa sifat. Untuk memudahkan aja. Dan banyak ayat-ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran seperti itu. Ini orang sengaja cari-cari di mana ada celah mencari kesalahan dari orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid atau salafiyin. Itu kerjaan mereka, mencari apa? Kesalahan.
Saya mau tanya, saya ini keluarga saya masih Hindu. Kadang-kadang saya disuruh bawa alat-alat sesajenan. Bagaimana? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Kita membantu orang untuk berbuat syirik tidak boleh. Tidak boleh. Untuk acara-acara mereka nggak boleh kita ikut. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Hukumnya haram dan syirik nggak boleh. Ta'awun alal itsmi wal 'udwan boleh atau tidak? Tidak boleh. Allah berfirman wala ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Dan tidak boleh kalian tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan, nggak boleh. Kemudian juga seperti umpamanya ada seorang anak yang dia muslim, bapaknya atau ibunya Kristen, minta diantarkan ke gereja hari Ahad, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, sama sekali nggak boleh. Hatta dia nangis segala macam nggak boleh. Karena perbuatan syirik. Dia ingin berbuat syirik, ingin menyekutukan Allah, ingin durhaka kepada Allah. Nggak boleh kita ikut dalam acara-acara yang syirik, nggak boleh. Keluarga dari yang pertanyaan ini masih Hindu, usahakan dakwakan. Nyatakan kepada mereka seperti pernyataan Ibrahim. Apa Nabi mengatakan? Aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Di surah Az-Zukhruf tadi ayat 26 sampai 28. Wa idz qala Ibrahimu li abi wa qaumi inna bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Bagaimana kita mendakwakan orang tua yang masih berbuat syirik, jimat-jimat dan yang lainnya? Ya tetap antum dakwakan, jelaskan bahwa agama Islam agama tauhid, nggak ada Islam tanpa tauhid. Jelaskan bahwa para nabi, para rasul mendakwakan dakwah tauhid. Dan ini agama fitrah dan sesuai dengan akal. Adapun datang ke dukun, datang memelihara jimat, coba tanya, apakah bisa jimat itu yang dia bikin bisa menyelamatkan manusia? Nggak akan bisa. Ini benda-benda mati, apakah itu bentuknya tulisan atau yang lain, diikat, itu bisa dia menyelamatkan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Benda itu bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah. Ini harus kita yakini. Al-Quran mengatakan demikian. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa bahaya, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Apakah orang mengatakan Allah di mana-mana akidah tauhidnya rusak? Ya rusak jelas. Bagaimana dia beribadah kepada Allah yang dia tidak tahu Allah itu di mana? Seorang budak di zaman Nabi, seorang jariyah, ketika ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Dijawab di mana? Di langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, a'tiqha fa inna mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Allah mengatakan bahwa Allah di atas langit. Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Aamintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang di muka bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Kita wajib menetapkan Allah di atas langit, Allah bersemayam di atas arsy, Allah istiwa di atas arsy. Wajib kita tetapkan karena Allah yang mengatakan demikian. Enggak boleh kita gunakan akal kita atau yang lainnya mengatakan di mana-mana. Ini sesat, ini kufur perkataan ini. Bagaimana kita berlepas diri orang-orang yang berbuat syirik berkaitan dengan muamalah? Kalau muamalah jual beli boleh dalam Islam. Dengan orang musyrik, Nabi juga berjual beli dengan kaum musyrikin. Jual beli boleh, tapi ikut dalam ibadah mereka, perayaan mereka, membantu dalam acara perayaan mereka nggak boleh. Paham sampai sini? Mengucapkan selamat nggak boleh. Dalam perayaan-perayaan mereka kita ucapkan selamat nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Karena berkaitan dengan ibadah, perayaan bagi mereka merupakan apa? Ibadah yang mereka mempersekutukan Allah dengannya di dalamnya, nggak boleh. Apakah non muslim
itu tahu dalam hati nurani mereka tentang agama Islam, agama yang benar. Sebagian dari mereka tahu, sebagian nggak tahu. Karena sebagian mereka sudah ditutupi oleh hawa nafsunya, disesatkan juga oleh iblis dan yang lainnya. Bagaimana cara seorang ibu rumah tangga belajar atau menuntut ilmu, mengingat mengurus anak-anak dan suami sudah menghabiskan waktu? Ya bisa ngatur waktu. Bisa dia waktu untuk baca, dia bisa waktu untuk baca Al-Quran, dia bisa waktu juga untuk mendengarkan kajian. Ya suaminya juga harus paham di mana waktunya ibu-ibu ngaji, ya suaminya gantian untuk ngurusin anak. Itu harus bisa ngatur waktu, nggak lama, paling ngaji 1 jam. Dan itu nggak tiap hari. Tinggal ngatur waktunya harus bisa. Kalau diupayakan juga nggak bisa, ya dengan cara yang lain. Mungkin dia bisa menggunakan dari media sosial atau yang lainnya, atau kaset, atau dari video-video yang ada yang dia bisa dengarkan. Tapi tetap harus ada bimbingan, karena pengajian ini harus ada bimbingan. Dan suami harus bisa mengajarkan istrinya, harus bisa. Karena dia berdoa, dia ingin menjadi seorang apa? Seorang suami. Dan setiap kita berdoa kepada Allah agar kita jadi apa? Jadi apa? Imam. Masya Allah, jadi imam. Betul tuh? Betul, antum jadi imam. Loh kok nggak yakin? La haula wala quwata illa billah. Antum betul nggak imam? Doanya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri, atau kalau istri yang berdoa, suami atau pasangan yang menyejukkan pandangan kami, yang menyejukkan hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Kalau kita jadi imam, kita harus lebih dahulu mempelajari Quran Sunnah, paham, jadi orang bertakwa, baru kita menjadi pemimpin orang bertakwa. Sekarang suaminya nggak belajar, bagaimana jadi pemimpin? Jadi antum nggak usah bahas dulu soal masalah bagaimana kita memilih pemimpin. Antum udah jadi pemimpin belum? Sudah jadi pemimpin belum antum? Harus jadi pemimpin dalam rumah tangga. Supaya kita bisa mengajarkan siapa? Istri kita. Karena yang pertama kali wajib untuk belajar siapa? Suami. Yang wajib untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka siapa? Suami. Yang pertama kali. Yang akan ditanya di hari kiamat nanti, suami. Bagaimana kamu mengurus istri kamu dan anak kamu? Suami akan ditanya. Zikir apa saja yang bisa dibaca setiap waktu? Zikir yang dibaca setiap waktu bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu selawat juga bisa kapan waktu aja. Kalau zikir pagi ya dibaca di waktu pagi, zikir sore dibaca waktu sore. Adapun zikir yang lain seperti subhanallah alhamdulillah wala ilaha akbar kita bisa baca kapan waktu aja. Bisa juga kita baca di majelis ini rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kita lagi bawa motor, mengendarai motor atau naik mobil bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Apakah ada uzur bagi orang yang jahil yang melakukan syirik dan bid'ah? Masih ada uzur kalau di tempat itu tidak ada kajian apa-apa, tidak ada yang mengingatkan dia tentang tauhid dan syirik. Ada uzur, ada, tetap masih ada. Cuma lihat kalau memang udah kajian ini sudah menyebar, dakwah sudah disampaikan, buku-buku sudah disebarkan, dia masih nggak mau belajar, ya salah dia, nggak ada uzur bagi dia. Maka di tempat yang mengajarkan tauhid nggak ada uzur. Di dalam hadis disebutkan al-khawarij kilabun nar, bahwa orang khawarij adalah anjing-anjing neraka. Apakah mereka nanti diserupakan dengan anjing? Wallahu a'lam.
Kalau lihat lafadznya mereka menjadi anjing, lafadznya demikian. Tapi bagaimana penjelasan yang lebih luas itu mesti kita cari lagi penjelasannya. Tapi orang yang masih ada iman dalam hatinya tidak kekal dalam neraka. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang yang masih ada seberat darah iman di hatinya tidak akan kekal dalam neraka. Bagaimana tentang materi-materi judul kajian yang cenderung dengan judul-judul film? Ada nggak seperti itu? Ada. Kajian-kajian judulnya film. Ini antum ini kajian mau ngikuti jejaknya ulama salaf atau antum mau jadi artis jadi bintang film? Mungkin belum kesampaian jadi bintang film, jadi artis, judulnya dulu deh biar kesampaian. Nggak benar. Itu menyalahi manhaj salaf itu. Jadi kita dakwah yang jelas saja tentang tauhid supaya orang tahu tentang tauhid. Jangan berikan judul-judul seperti judul film. Gak manfaat. Antum mungkin punya perkiraan, mungkin dengan judul itu tertarik orang. Nggak tertarik. Yang tertarik paling orang-orang yang umum. Habis itu mereka tetap nggak ngaji. Tidak. Kembali lagi ke asalnya. Tapi kalau kita menjelaskan dakwah tauhid, yang datang juga orang-orang yang mau mentauhidkan Allah, mau dengarkan ini dan mau mengamalkan. Jadi dengan kita bikin judul begitu, yang datang juga siapa? Penonton film. Apakah kemudian dengan menonton film itu kemudian dia bisa istiqomah? Tidak. Kembali lagi. Kemarin saya ceritakan, Hatta mantan penyanyi, pemusik yang sudah dibawa oleh si dai ini masih kembali nggak? Kembali nggak? Kembali lagi. Yang kita ajak nih dakwah ini manusia semuanya. Semua manusia kita ajak. Sebab agama Islam agama apa? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita enggak ingat kepada kelompok siapa aja. Kita ajak semua kepada akidah yang benar, kepada tauhid yang benar, kepada Quran was sunnah ala fahmi salaf. Semua kita ajak, semuanya. Makanya kita undang semuanya. Tentang masalah ahlul bid'ah, kelompok yang sesat, itu apakah sebatas penyimpangan mereka dalam akidah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, yang lain. Sementara bentuk ibadah bid'ah yang lain seperti amalan-amalan tahlilan dan segala macam itu enggak masuk. Ya masuk. Dan umumnya mereka kalau sudah melakukan seperti ini, mesti mereka juga berkaitan dengan perbuatan apa? Syirik. Mereka juga beribadah ke kuburan dan yang lainnya. Masih ada enggak seperti umat Islam? Mesti mereka lakukan juga kesyirikan. Ibadah-ibadah kepada selain Allah. Jadi nanti disebutkan juga oleh para ulama. Kita nggak berbicara tentang para ulama yang berijtihad. Kalau berijtihad, mereka keliru. Mereka dapat ganjaran berapa? 1. Kalau mereka benar berapa? 2. Ada hadisnya. Kalau ulamanya. Tapi ketika ulama ini salah, boleh nggak kita ikut? Nggak boleh kita ikut. Dan kita nggak pernah menyesatkan ulama, tidak. Kalau ulama ketika mereka salah, mereka sudah berijtihad dan mereka dapat ganjaran 1. Kalau mereka benar dapat 2. Tapi nggak boleh kemudian orang mengikuti yang salah, yang sesat nggak boleh. Yang beda nggak boleh diikuti. Bagaimana tentang orang yang dulu pernah berbuat syirik? Tapi dia belum tahu. Ya sekarang dia bertobat kepada Allah, dia belajar ngaji tentang tauhid ini. Makanya kajian tentang tauhid harus ada di Bali ini. Di Bali ini harus kajian tentang tauhid. Meskipun sudah selesai, ulangi lagi. Ya kitab Ushul Tsalatsa, Qawaidul Arba, kemudian juga akidah salaf ashab tentang kitab tauhid, syarah akidah wasithiyah dan yang lainnya. Bagaimana kita, boleh nggak kita menghadiri majelis taklim ahlul bid'ah? Ya nggak boleh. Kita belajar kepada ahlul bid'ah boleh apa tidak? Nggak boleh. Nabi bersabda SAW, Inna min asyratis sa'ah
ayul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat itu orang belajar kepada ahlul bid'ah. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada ahlul bid'ah. Enggak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah. Bagaimana menyikapi khilaf yang mu'tabar? Ya kalau ada khilaf di antara ulama yang memang ada dalilnya, ya kita ambil yang rajih dari dua pendapat itu. Tapi kalau sudah dikatakan bid'ah oleh sahabat, ya bid'ah. Enggak bisa dikatakan khilaf. Saya ambil contoh ya. Seperti kunut subuh. Memang ada pendapat ulama yang membolehkan dari mazhab Syafi'i atau yang lainnya. Karena tidak tahu tentang hadisnya itu dhaif. Nabi terus kunut subuh sampai meninggal dunia. Dhaif di sini. Karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia sayyul hifzi, jelek hafalannya. Dan dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Kemudian ada hadis yang sahih yang menjelaskan Nabi pernah melakukan kunut nazilah. Nazilah selama sebulan di 5 waktu sholat. Di akhir sholat, di rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, yang keempat. Kemudian sahabat pernah ditanya, jadi penjelasannya sahabat ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, apakah Nabi SAW, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, afakanu yaknutuna fil fajr, apakah mereka melakukan kunut subuh? Apa kata bapaknya? Ai bunayya bid'atun, wahai anakku, bid'ah. Ada sahabat sudah mengatakan bahwa kunut subuh itu apa? Beda. Jangan kita katakan bilang khilafiyah lagi. Sahabat. Qaulu sahabi hujjah. Bahkan sahabat hujjah selama enggak ada yang menentang. Hujjah. Dan enggak ada yang menentang. Dikatakan beda. Bahkan dari kalangan mazhab Syafi'iyah juga ada yang mengatakan kunut subuh itu beda. Jadi kemudian jangan kita katakan masalah khilafiyah lagi kalau sudah dikatakan itu beda. Apakah musik itu haram? Ini tentang musik itu ada saya sebutkan dalam buku tentang hukum lagu, musik dan anasyid. Bisa antum lihat di buku itu. Kalau untuk dijawab, jelas hukumnya haram. Dan untuk dalilnya antum bisa lihat situ. Saya bawakan dalilnya dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, dari penjelasan para sahabat dan yang lainnya. Ini perhatikan ya, ada pertanyaan di sini dibawakan tentang ziarah kubur. Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kemudian Nabi mengatakan membolehkan ziarah kubur. Kuntu nahaytukum an ziarah kubur. Kuntu nahaytukum an ziarah kubur. Fazuruha. Fa inna tudzakil akhirah. Bawakan hadis ini sahih. Kemudian hadis ini sahih. Bagaimana pendapat tentang masalah ziarah kubur? Manakah yang lebih utama antara ziarah kubur atau meninggalkannya? Ziarah kubur jelas utama. Artinya ziarah kubur boleh, maksud saya. Disunahkan ziarah kubur. Kalau untuk perempuan apakah boleh atau tidak? Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan haram untuk perempuan ziarah kubur. Tapi yang rajih boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Karena ada hadis melarang dan melaknat perempuan yang sering ziarah kubur. Nah, sekarang pertanyaan di sini, ini sudah jelas diperbolehkan. Lalu mengapa Ustadz Yazid tidak memperbolehkan ziarah kubur? Sedang Nabi memperbolehkan. Yang saya tidak bolehkan tadi apa? Minta-minta ke kubur. Ziarah kubur boleh, ziarah kubur boleh secara hukum syar'i. Tapi ziarah ke kubur wali, menentukan wali untuk minta sesuatu boleh atau tidak? Ini syirik. Jadi antum jangan salah paham. Saya tidak melarang orang ziarah kubur. Yang saya larang apa tadi? Minta-minta kepada selain Allah, apakah itu kuburan wali, apakah kuburan habib, apakah kuburan kiai atau ulama atau yang lainnya.
Nggak boleh kita ziarah untuk meminta sesuatu. Ziarah kubur, tujuan ziarah kubur apa? Yang pertama, tujuan dari ziarah kubur, yang pertama mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah salam wal afiyah. Nas'alullah wa lakumul afiyah. Yang kedua, tujuan dari ziarah kubur mendoakan mereka, bukan minta doa. Karena orang yang sudah meninggal dunia, kata Nabi, butuh doa orang yang hidup. Sampai di awal jenazah dimasukkan ke liang kubur, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi, mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kamu yang meninggal ini, yang baru masuk liang kubur. Karena sekarang dia sedang ditanya oleh Allah. Berarti penghuni kubur ini butuh apa? Butuh doa orang yang hidup. Kita mendoakan, bukan kita minta doa. Yang ketiga, tujuan ziarah kubur agar kita ingat kepada mati, agar kita ingat kepada akhirat, dan agar melembutkan hati kita. Itu tujuan ziarah kubur. Tapi orang ziarah kubur wali, tujuannya mereka apa di sana? Minta. Dan nggak boleh ziarah kubur dengan safar, nggak boleh. Yang boleh safar dengan tujuan ibadah hanya 3 masjid. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi tolong dipahami itu. Ceramah saya dipahami. Apakah boleh orang mencocok-cocokkan tentang pasangan suami istri, tentang ramalannya, rezeki segala macam? Ya nggak boleh. Yang penting orang itu soleh atau soleha dinikahkan. Nggak ada kemudian ditanya dulu dukun ramalannya gimana, cocok apa enggak. Ini nggak benar. Saya kalau di majelis suka ngantuk. Bagaimana? Ini gangguan setan bukan? Ya setan ini gangguannya. Pertama dari diri antum sendiri, termasuk mungkin pemalas, ya. Yang kedua ya gangguan setan. Sebab kalau kita semangat insya Allah nggak ngantuk. Bagaimana kita menghadiri, bagaimana kita membantu pernikahan saudara kita yang masih kafir? Mestinya antum berusaha bagaimana mengajak dia untuk apa? Masuk Islam, bukan membantu. Justru kita ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Bukan ikut dalam perayaan-perayaan mereka. Kalau dia nggak mau ya sudah kita tinggalkan. Kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, apakah langsung divonis musyrik keluar dari Islam? Nggak boleh. Memvonis orang dia katakan musyrik, kafir, keluar dari Islam, nggak boleh. Perbuatannya syirik, belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatannya syirik, tapi kan harus sampai kepada dia hujjah. Apakah dia tahu, apakah dia paham atau yang lain. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, pada orang yang menyembah kubur Badawi, nggak langsung dikatakan dia musyrik. Jadi ini harus seperti orang yang berbuat kekufuran, nggak langsung dikatakan dia kafir. Ada sahabat, pernah terjadi sahabat dia sujud kepada Nabi. Sujud ini kufur apa tidak kepada selain Allah? Kufur. Tapi Nabi nggak mengatakan dia kafir, Nabi nggak suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Karena dia belum tahu, belum sampai hujjah kepada dia. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan main gampang-gampang mengatakan orang itu musyrik atau kafir, nggak boleh. Boleh nggak orang tawasul kepada orang soleh yang masih hidup? Secara hukum syar'i boleh. Lihat ya, boleh. Tapi sebaiknya tidak usah, kita langsung aja kepada Allah. Kan Allah menyuruh kita berdoa langsung tanpa perantara. Kalau soal boleh, seperti kejadian yang besar. Seperti sahabat tawasul kepada Nabi agar turun hujan. Setelah Nabi meninggal nggak ada sahabat yang datang kepada Nabi untuk minta sesuatu. Di zaman Umar terjadi kemarau.
Umar nggak datang ke kubur Nabi. Umar di Madinah sebagai Khalifatul Rasyid yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu datang kepada siapa? Kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami tawasul kepada Nabi ketika kemarau. Sekarang Nabi sudah meninggal, kami tawasul kepada engkau. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa, turun hujan. Jadi masalah yang besar. Kalau pribadi doa-doa kita langsung kepada Allah SWT. Ini apa saja perkataan dan perbuatan yang merusak tauhidnya banyak ratusan yang nggak mungkin dijawab di sini. Boleh nggak seorang yang taubat menceritakan masa lalu yang penuh dengan maksiat? Nggak boleh. Nggak boleh. Allah sudah tutup dia ketika dia berbuat dosa maksiat, jangan ceritakan lagi kepada orang lain. Kalau dia taubat kepada Allah, sudah. Jangan cerita lagi masa yang lalunya, tutup sudah. Jadi jangan ceritakan apa-apa yang sudah Allah tutup dan dia sudah taubat kepada Allah, jangan ceritakan. Jadi jangan ceritakan tentang maksiat. Nanti orang akan apa? Akan ingin berusaha melakukannya. Apakah boleh kita berguru dengan siapa aja? Ambil baiknya. Ya, mana tahu antum baiknya dia? Tinggalkan jeleknya. Jadi belajar, para ulama salah belajar kepada orang itu tahu dulu akidahnya. Benar enggak? Manhajnya benar enggak? Gimana ibadah sholatnya dia? Sampai tahu, udah tahu semuanya jelas, akidahnya manhajnya jelas, baru belajar. Enggak seperti sekarang, baru dengar ceramahnya di YouTube panggil. Ya. Ya seperti Bali mengaji nih, itu yang lainnya. Dengar di YouTube ada orang ceramah, nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini, panggil. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Orang harus tahu dulu siapa yang ceramah itu, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia dakwah ini. Bukan asal dengar. Sekarang begitu orang sampai bersaing antara panitia pengajian. Mau apa? Kita ini mau dakwah, mau kembali kepada Allah, mau tahu tentang ilmu yang bermanfaat. Kita mau melakukan amal soleh. Bukan, wah ini enak ini. Ini bukan makanan. Ini dakwanya enak ini. Ini dakwanya lembek. Oh yang ini keras. La haula wala quwata illa billah. Yang nilai dakwah sekarang siapa? Orang-orang bodoh. Orang bodoh itu bisa nilai ustadz. Yang nilai ustadz itu baik dan tidaknya, dia manhajnya lurus nanti, ya ustadz juga yang paham. Yang menilai ulama ya ulama, yang dai para dai yang ngerti. Sama seperti kemarin saya contohkan, yang menilai dokter itu bisa dan tidaknya dokter juga. Ini sekarang nilai siapa? Yang nilai panitia yang nggak ngerti apa-apa, baru ngaji kemarin, udah panggil ustadz. Akhirnya apa? Itu yang begitu kadang-kadang apa? Futur udah nggak mau ngaji lagi. Karena merasa dia punya duit bisa panggil ustadz, akhirnya apa? Kemudian dipanggil siapa aja. Ini bukannya namanya dakwah, ngerusak umat orang ini. Ngerusak umat. Antum cari yang betul-betul mendakwakan tentang dakwah tauhid, manfaat buat umat. Enggak apa-apa, enggak mesti tiap pekan, enggak mesti tiap bulan, enggak mesti 2 bulan sekali. Hatta 6 bulan sekali enggak ada masalah, yang penting dakwah ini jalan. Dakwah ini jalan. Tapi yang penting setiap bulan harus ada, siapa aja ya rusak dakwah ini nanti. Dimasuki oleh orang-orang yang tidak punya berilmu dan tidak punya manhaj sama sekali. Bahkan kadang-kadang panitia manggil, ini panitia, iya Pak, Bali mengaji. Ini saya Ustadz pengen ngisi di Bali. Ustadz minta, mau ngapain minta? Kalau minta berarti apa? Merendahkan diri pada manusia, merengek-rengek. Nggak boleh dia seperti itu. Seorang ustadz punya izzah, Kalau memang dia dibutuhkan, dipanggil, dia datang. Tapi kalau dia punya jadwal yang penuh, ya cari waktu nanti. Tapi harus disampaikan yang benar. Jangan ikutin panitia, jangan. Ustadz, nanti isinya yang ini aja Ustadz ya. Ustadz ya samina, watona, jadi ketok kepalanya. Gimana nggak rusak dakwah? Ustadz ngikutin panitia. Bagaimana kalau
saya mengantarkan orang-orang yang saya tahu dia untuk berbuat syirik kepada Allah, boleh nggak saya ngantar? Nggak boleh. Jadi kalau kita udah tahu dia berbuat syirik kepada Allah, ya kita jangan ngantar, karena kita ikut ta'awun al-itsmi wal udwan. Bagaimana kalau kita disuruh sama orang tua untuk berbuat perkara-perkara yang bid'ah? Boleh nggak kita taati? Nggak boleh. Apakah kalau kita nggak taat termasuk durhaka? Tidak. Kan nggak boleh taat pada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Ini apakah dengan kita datang ke kuburan wali itu sebagai wasilah? Yang ada ini minta, bukan wasilah. Dan gak boleh jadikan mereka sebagai wasilah. Lihat, orang-orang kafir menjadikan berhala itu sebagai wasilah kepada siapa? Kepada Allah. Sampai orang-orang kafir mengatakan, Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar di ayat 3, surah 39 ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami gak menyembah mereka patung-patung kubur ini, tapi kami menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa bedanya dengan orang sekarang? Menjadikan ulama atau wali atau kiai itu yang mereka sembah sebagai wasilah. Mereka namakan wasilah. Pada hakikatnya yang kita lihat hakikat bukan nama. Hakikatnya perbuatan apa mereka ini? Syirik, menyembah kepada selain Allah. Tujuan dari dakwah tauhid ini untuk siapa? Apakah untuk orang kafir atau untuk orang muslim? Semuanya. Orang muslim yang ada sekarang ini bertauhid atau tidak? Sebagian besar mereka belum bertauhid. Sebagian orang muslim itu muslim KTP, masih banyak yang berbuat syirik atau tidak? Banyak yang belum tahu tentang Allah, banyak belum tahu tentang Muhammad Rasulullah SAW, banyak yang belum tahu tentang agama Islam. Dakwah ini sampaikan kepada mereka. Adapun kepada orang kafir tetap kita dakwakan. Jadi ada anggapan dakwah tauhid itu hanya untuk orang-orang kafir. Ini salah. Orang kaum muslimin aja, bukan hanya kaum muslimin, kiainya, ustadznya, habibnya belum tahu tentang tauhid. Mereka masih berbuat apa? Kesyirikan. Harus kita dakwakan ribuan kali sampai mereka paham tentang agama ini. Dan ini dakwah tauhid semuanya. Yang didakwakan oleh para imam Ahlus Sunnah kepada siapa? Kepada kaum muslimin, mendakwakan tentang tauhid. Dan Nabi SAW ketika para sahabat masuk Islam, Nabi terus gak mendakwakan dakwah tauhid, tetap gak pernah berhenti sampai di akhir hayatnya 5 hari menjelang wafat. Nabi dakwakan tentang dakwah tauhid 5 hari menjelang wafat, sampai Nabi mengatakan la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian dari demikian. 5 hari menjelang wafat Nabi terus mengingatkan supaya orang tidak berbuat apa? Tidak berbuat syirik. Dan masjid yang dibangun di atas kubur di Indonesia banyak atau tidak? Banyak. Kemudian ada masjid, kemudian pewakafnya atau kiainya atau ustadznya dikuburkan dalam masjid. Nggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburan. Dan ini terjadi. Akhirnya lama-lama kelamaan disembah kuburan itu. Nabi ingatkan 5 hari menjelang wafat. Apa yang Nabi khawatirkan terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Tinggal antum mengulang lagi, membaca lagi bukunya. Begitu juga tentang tauhid. Saya ada juga menjelaskan tentang syarah kitab tauhid. Nanti antum bisa baca itu. Supaya antum paham tentang tauhid ini, betul-betul harus kita paham. Karena apa? Karena banyak orang yang menyimpang dari jalan tauhid ini. Dan dakwah salaf intinya dakwah tauhid. Dakwah salaf dakwah tauhid. Di samping menjelaskan tentang manhaj yang lainnya, tapi yang paling pokok dakwah tauhid. Kita harus paham, karena dengan tauhid ini Allah akan mudahkan semua urusan kita. Dengan tauhid ini kita tambah yakin dengan apa? Dengan agama Islam ini. Tambah yakin tentang kehidupan kita, tambah yakin tentang surga, tentang neraka dan yang lainnya. Dan itu akan memberikan semangat kepada kita untuk terus berjuang menegakkan agama ini. Dan juga menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Maka
kepada semua bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita harus belajar lagi tentang tauhid, membaca lagi kitab-kitab tentang tauhid, syarah kitab tauhid dan yang lainnya. Buku ini antum tamatkan sekali atau 2 kali, antum baca. Kemudian juga antum berikan hadiah kepada para ustadz, para dai, yang lainnya, kiai-kiai, supaya mereka juga paham. Antum paham, mereka juga perlu paham. Mereka juga belum pernah baca kitab-kitab seperti itu. Mungkin dengan itu dapat hidayah mereka, antum dapat pahala dengan sebab itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.